Ketika dunia semakin terbuka dan demokrasi semakin berkembang, kita masih melihat bahwa budaya feodalisme tetap bertahan, terutama di Jawa. Tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam lingkungan pendidikan seperti pesantren. Di media sosial, sering muncul perdebatan tentang bagaimana hierarki yang ketat, penghormatan berlebihan pada pemimpin, serta ketidakberanian mengkritik masih menjadi budaya di banyak aspek kehidupan masyarakat, terutama suku Jawa. Apakah ini merupakan warisan yang harus dipertahankan? Ataukah sebaliknya, ini menjadi hambatan yang harus diubah? Pada video ini, kita akan membahas mengapa feodalisme masih kuat dalam politik dan pendidikan di Jawa, apa dampak positif dan negatifnya, serta bagaimana kita bisa berbenah tanpa kehilangan identitas budaya kita. Namun, aku minta tolong untuk subscribe channel ini buat kamu yang belum subscribe. Isu yang beredar di media sosial, politik dan pendidikan yang masih feodal. Jika kita melihat perbincangan di media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram maupun yang lainnya, ada banyak orang yang mengkritik bahwa politik di Jawa masih sangat feodal, di mana pemimpin dianggap sebagai sosok yang harus dihormati tanpa banyak pertanyaan. Di sisi lain, dalam dunia pendidikan, terutama di pesantren, masih ada sistem kiai sentrik, di mana santri dan masyarakat sekitar cenderung menganggap seorang kiai sebagai figur yang tidak boleh dibantah. Sebagian orang mengatakan bahwa budaya ini menghambat perkembangan demokrasi dan kebebasan berpikir. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah nilai budaya yang harus dijaga karena mengajarkan etika dan tata krama. Jadi, mengapa feodalisme masih bertahan? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya lebih relevan dengan zaman modern seperti sekarang ini? Feodalisme adalah sistem sosial kemasyarakatan, sistem hukum yang memberikan ruang, yang memberikan kekuasaan besar kepada kelompok mana? Bangsawan. Jadi kalau kelompok bangsawan salah, nggak dihukum. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika turun ayat tentang hukum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan laki-laki pencuri dan perempuan pencuri. Kaitan dengan apa ini? Ayat hukum. Turun ayat itu. Wah, ya kalau mencuri dipotong apa? Tangan. Kelompok yang mengatakan kalau keturunan Nabi, Syariflah, Saidlah, Habiblah, pendosa, maka jaminan surga, tetap jaminan surga. Bertolak belakang nggak dengan hadis Nabi tadi? Bertolak belakang. Itu membangun feodalisme namanya dalam Islam. Maka dengan hadis ini tegas dan jelas, tidak ada feodalisme dalam Islam. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya. Dan Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, kalau lihat ada kata-kata mau disebut ulama dalam kitab-kitab, kalau bertolak belakang dengan ruh, dengan prinsip Quran, ruh, prinsip hadis Nabi. Kita coba tengok warisan sejarah feodalisme dalam politik dan pendidikan di Jawa. Untuk memahami mengapa budaya feodalisme masih bertahan, kita harus melihat ke belakang, ke sejarah panjang Jawa yang dipengaruhi oleh sistem kerajaan dan kepemimpinan berbasis hierarki. Feodalisme dalam politik Jawa, kerajaan dan konsep wahyu ke Prabon. Dari masa kerajaan Majapahit hingga Mataram Islam, pemimpin selalu dianggap sebagai sosok yang memiliki wahyu ke Prabon, yaitu semacam takdir ilahi yang membuatnya layak memerintah. Pada era kolonialisme Belanda yang memperkuat feodalisme, Belanda tidak menghapus sistem kerajaan di Jawa, tetapi justru memperkuatnya dengan sistem priyayi, di mana kaum bangsawan diberikan wewenang untuk mengatur rakyat. Akibatnya, hingga saat ini, banyak elit politik di Jawa yang masih berasal dari keluarga bangsawan atau pemimpin daerah sebelumnya. Politik dinasti dan budaya asal Bapak Senang. Istilah ini dalam banyak kasus, pemimpin di Jawa seringkali berasal dari keluarga yang sama, yaitu politik dinasti.
Selain itu, bawahan cenderung takut mengkritik atasan, karena budaya Jawa mengajarkan bahwa pemimpin harus dihormati, bukanlah dikritik. Tidak hanya dalam politik, sistem pendidikan tradisional seperti pesantren juga masih sangat feodal. Kiai sebagai tokoh sentral dalam banyak pesantren di Jawa. Seorang kiai memiliki otoritas mutlak. Santri tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mengadopsi sikap tunduk dan patuh tanpa banyak bertanya. Sistem derek kiai ini mirip juga dengan asal babak senang. Banyak santri yang tidak berani mempertanyakan ajaran kiai karena budaya Jawa menanamkan penghormatan yang sangat tinggi terhadap gurunya. Akibatnya, inovasi dalam metode pendidikan seringkali terhambat. Pesantren sebagai pusat kekuatan sosial dan politik di banyak daerah bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat kekuatan sosial dan politik, yaitu pesantren. Banyak kiai yang memiliki pengaruh besar dalam pemilihan pemimpin daerah, bahkan nasional. Sistem ini memiliki dampak positif, tetapi juga bisa menghambat kebebasan berpikir jika tidak dikelola dengan baik. Apakah feodalisme ini selalu negatif? Tidak juga. Faktanya, inilah beberapa nilai-nilai positif dari budaya feodalisme. Meskipun sering dikritik, budaya feodalisme dalam politik dan pendidikan di Jawa sebenarnya memiliki nilai-nilai yang patut dibanggakan dan bahkan menarik perhatian dunia. Kenapa? Karena etika dan tata krama yang kuat. Orang Jawa dikenal sebagai sopan santun dan tata krama yang tinggi. Ini adalah nilai budaya yang diakui dunia sebagai bagian dari karakter khas masyarakat Jawa. Selain itu, feodalisme juga berpengaruh pada stabilitas politik dan sosial. Salah satu alasan mengapa politik di Jawa cenderung lebih stabil dibandingkan daerah lain adalah karena budaya menghormati pemimpin dan menghindari konflik terbuka. Meskipun feodal, pesantren telah menjadi salah satu pilar pendidikan moral di Indonesia. Banyak lulusan pesantren yang menjadi tokoh nasional karena didikan kedisiplinan dan moralitas yang kuat. Selain dampak positif ini, tentunya kita jangan lantas bangga atas dampak positif dari feodalisme. Faktanya, dampak negatif feodalisme yang harus dibenahi adalah seperti kurangnya kebebasan berpikir. Seperti di awal, karena terlalu menghormati pemimpin, masyarakat seringkali takut untuk berbicara atau mengkritik kebijakan. Ini menyebabkan kurangnya inovasi dalam politik dan pendidikan. Kemudian adapun dominasi politik dinasti. Budaya feodalisme memperkuat politik dinasti, di mana kepemimpinan hanya diwariskan kepada keluarga tertentu, bukanlah berdasarkan meritokrasi atau kemampuan individu. Dan kurangnya transparansi dalam pendidikan pesantren. Di beberapa pesantren, karena kiai dianggap memiliki otoritas mutlak, disitulah kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dana. Ini menjadi celah bagi penyalahgunaan wewenang. Jika kita ingin maju, kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai baik dari budaya feodalisme, tetapi sekaligus menghilangkan sisi negatifnya atau disalahgunakan seperti oknum-oknum tertentu. Setelah kita tahu semua ini, haruskah kita meninggalkan feodalisme? Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Kalau kita menengok dari apa yang sudah kita alami semuanya, jawabannya memang tidak harus. Yang perlu kita lakukan adalah mereformasi sistemnya agar lebih sesuai dengan zaman. Kita bisa belajar dari negara-negara seperti Jepang dan Inggris yang masih mempertahankan budaya aristokratiknya, tetapi dalam bentuk yang lebih modern dan demokratis. Artinya, budaya kepemimpinan di Jawa tidak harus dihapus, tetapi harus diperbarui agar lebih relevan dengan dunia yang semakin maju. Saatnya berbenah dan bangga menjadi orang Jawa. Sebagai orang Jawa khususnya, kita memiliki warisan budaya politik dan pendidikan yang kaya dan dihormati dunia. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kekurangannya. Kita harus berani berbicara, memberikan kritik yang membangun, dan mendorong pemimpin serta kiai untuk lebih transparan dan inovatif. Karena pada akhirnya, Jawa akan tetap menjadi pusat politik dan pendidikan di Indonesia. Dan tugas kita adalah memastikan bahwa sistemnya bukan hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga membawa kemajuan bagi seluruh bangsa.
Jika kamu setuju bahwa kita harus berbenah tanpa kehilangan jati diri, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita tunjukkan bahwa Jawa bisa menjadi contoh kepemimpinan dan pendidikan yang kuat, transparan, dan demokratis untuk Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Tetap di channel Seno Alrianto.